fekuliditas ya. Masuk ke fekuliditas, semua telur ikan betina yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Yang kedua itu ada definisi umum TSB, perkembangan karena yang pertama itu ada komposisi telur yang heterogen, kedua ada tingkat kematangan gonad yang tidak seragam, yang ketiga itu ada waktu pemijahan yang berbeda, yang ketiga Bagena 1976, fekuliditas jumlah telur matang yang akan mengeluarkan, sedangkan virilitas adalah jumlah telur matang yang dikeluarkan oleh induk. Terus masuk lagi jenis fekuliditas. Yang pertama itu ada fekuliditas individu. Jumlah telur dari generasi tahun ini yang akan dikeluarkan, baik digunakan pada ikan yang minimal 1 tahun sekali. Yang kedua ada fekuliditas relatif. Jumlah telur yang dihasilkan selama hidup. Yang ketiga itu ada fekuliditas total. Jumlah telur persatuan berat atau panjang. Masuk lagi ke Nichols 1963. Fekuliditas individu, fekuliditas mutlak, fekuliditas total yang terdapat dalam ovari ikan. Jumlah telur. Yang pertama itu ada memperhitungkan telur yang ukurannya berlainan. Yang kedua memperhitungkannya harus dikustek semuanya. Yang ketiga telur diambil dari beberapa bagian ovari. Yang kedua itu ada Nichols 1969, fekuliditas individu. Jumlah telur dari generasi tahun ini yang akan dikeluarkan tahun itu pula. Yang pertama itu ada telur yang besar akan dikeluarkan pada tahun itu, yang kecil tahun berikutnya. Penentuan fekuliditas ikan apabila ovari dalam TKG. Yang ketiga paling baik secara sebelum terjadi pemijahan. Yang ketiga itu ada Roche 1972, fekuliditas individu. Jumlah telur yang dihasilkan ikan selama hidup. Lanjut lagi ke fekuliditas relatif. Jumlah telur persatuan berat atau panjang. Yang pertama ikan yang tua dan besar, fekuliditasnya relatif lebih kecil. Yang kedua fekuliditas relatif akan maksimum pada golongan ikan yang masih muda. Yang kedua itu ada fekuliditas untuk ikan mujair, sifat mengerami telurnya. Yang pertama itu ada ovarian fekulit, jumlah telur matang yang ada dalam ovarium sebelum dikeluarkan dalam pemijahan. Yang kedua itu brooding fekulit, jumlah telur yang sedang dierami di mulutnya. Yang ketiga itu ada fekuliditas pada golongan ikan vipar. Yang pertama itu ada Frettized fekuliditas, jumlah telur dari ovarium sebelum terjadi pembuahan. Yang kedua itu Frettized fekuliditas, jumlah telur yang dibuahi di dalam ovarium. Yang ketiga larva fekuliditas, jumlah telur yang sudah menetas menjadi larva tetapi belum dikeluarkan. Lanjut lagi ke faktor yang mempengaruhi fekuliditas. Yang satu umum. Yang pertama itu ada ikan yang pertama kali memijah tidak sama dengan ikan yang sudah pernah memijah. Yang kedua, fekuliditas ikan akan bertambah selama pertumbuhan. Yang ketiga, ikan besar atau tua telurnya akan lebih banyak dibandingkan ikan yang lebih kecil atau muda. Yang keempat, korelasi ini ada batasnya, akan ada penurunan jumlah telur walaupun ikan itu bertambah besar atau tua. Yang kedua, keturunan. Yang pertama itu keturunan yang berbeda mempunyai sifat fekuliditas yang berbeda pula. Demikian juga ukuran besar telurnya. Yang kedua, homogenitas populasi keturunan dapat diketahui dengan fekuliditas. Yang ketiga itu heterogenitas dipengaruhi lingkungan. Masuk lagi ke faktor yang mempengaruhi fekuliditas. Yang ketiga itu panjang dan berat. Yang pertama, seiring dihubungan dengan panjang daripada dengan berat karena panjang penyusutan relatif kecil sekali, tidak seperti berat yang dapat berkurang dengan mudah. Yang kedua itu contoh ikan salmon dan ikan sidat, mereka berpuasa atau tidak mengambil makanan sampai pada tempat pemijahan. Yang keempat itu lingkungan. Yang pertama itu kurang subuh, produksinya rendah. Yang kedua, pada kondisi lingkungan baik telur dikeluarkan lebih banyak. Yang ketiga, stres terjadi reproduksi telur. Yang keempat, stabilitas ketinggian air mempengaruhi fekuliditas. Yang kelima, pengurangan kepadatan fekuliditas meningkat, ketersediaan nutrisi atau spesies.
Lanjut lagi ke kaidah utama ferkulitas. Yang pertama itu ada sampai umur tertentu ferkulitas akan bertambah, kemudian menurun dan stabil. Yang kedua itu ferkulitas relatif, meskipun pada ikan muda, ikan tua kadang-kadang tidak memijah setiap tahun. Yang ketiga itu ada ikan yang matang gonad dan memijah lebih cepat, memilih tendensi mati lebih dahulu. Yang ketiga itu ada ferkulitas relatif, menjadi kecil pada ikan atau kelas umum yang jumlahnya banyak, terjadi pada ikan dengan jenis makanan berbeda pada tipe kelas. Yang kelima itu ada faktor penting yang mempengaruhi pada ferkulitas adalah makanan berhubungan dengan metabolisme. Yang keenam itu ada ikan kecil dengan kematangan gonad cepat dan ferkulitasnya tinggi, diduga terkait kandungan makanan dan protator dalam jumlah besar. Yang ketujuh itu ada ferkulitas populasi untuk jenis sama dapat berbeda terkait kondisi lingkungan. Yang kedelapan itu ada ferkulitas merespon perubahan persediaan makanan, pertumbuhan atau penyesuaian. Yang kesembilan itu ada kualitas telur, kuning telur, terkaitan umum dan persediaan makan sehingga dapat berbeda antara populasi. Masuk lagi ke hubungan ferkulitas dengan beberapa parameter. Masuk lagi ke ferkulitas dengan panjang. Yang pertama, sering dihubungkan dengan panjang daripada berat. Karena panjang relatif penyusutannya sangat kecil sekali, tidak seperti berat yang dapat berukuran dengan mudah. Sedangkan yang nomor 2 itu sampling yang berulang, harus berhati-hati waktu gonad sedang tumbuh. Yang ketiga itu hubungan ferkulitas mutlak dengan panjang ikan. Yang keempat itu ada harga eksponen berkisaran antara 2,34 sampai 5,28 dan kebanyakan berkisaran di atas 3. Masuk lagi ke ferkulitas dengan berat. Yang pertama itu karena berat lebih mendekati kondisi ikan itu daripada panjang. Yang kedua, terdapat beberapa kendala. Yang pertama itu berat cepat berubah pada musim pemijahan. Yang kedua, material untuk pertumbuhan gonad diambil dari jaringan somatik. Yang ketiga itu hubungan ferkulitas dengan berat. Lanjut ke ferkulitas dengan umur. Yang pertama itu ikan tua dan besar ukurannya mempunyai ferkulitas lebih kecil. Yang kedua itu ferkulitas relatif akan maksimum pada golongan ikan muda. Masuk lagi ke ferkulitas pemijahan berganda. Yang pertama itu ikan yang dipijah berulang-ulang dalam waktu yang lama akan melibatkan presoal, telur cadangan dan telur yang sudah berkembang. Yang kedua itu karakterialnya, ada kuning telur. Yang ketiga itu jumlah telur yang mempunyai kuning telur yang dihitung ferkulitasnya pada musim itu. Yang keempat, dengan membandingkan jumlah telur yang sudah mempunyai kuning telur dengan jumlah telur yang sudah sangat berkembang, dianggap dapat memberikan jumlah telur pada kelompok yang dikeluarkan tiap musim. Masuk lagi ke ferkulitas dengan ukuran telur. Yang pertama itu biasanya digunakan untuk menentukan kualitas yang berhubungan dengan kandungan kuning telur. Yang kedua itu telur yang berukuran besar menghasilkan larva yang berukuran besar daripada yang berukuran kecil. Yang ketiga itu dalam membuat perbandingan ukuran telur dengan ferkulitas harus berasal dari ovari yang sama tingkat kematangannya. Yang keempat, biasanya ukuran telur dan ukuran panjang ikan berkoreaksi positif. Lanjut lagi ke ferkulitas dengan ras. Yang pertama itu ras yang berbeda memiliki ferkulitas yang tidak sama, demikian juga ukuran besar telurnya. Populasi dapat diketahui homogen atau heterogen. Yang ketiga itu ikan dari suatu spesies hidup dari berbagai habitat yang berbeda dan garis lintang yang mungkin mempunyai perbedaan telur dalam ferkulitasnya. Masuk lagi ke ferkulitas dan populasi. Yang pertama itu merupakan jumlah semua telur dari semua ferkulitas mutlak ikan betina yang akan memijah, yaitu semua telur yang akan dikeluarkan dalam satu musim pemijahan. Jika diketahui struktur umum dari populasi tersebut dan jumlah masing-masing anggotanya diketahui, maka ferkulitas populasi dapat diketahui. Yang kedua itu pada tiap tahun ferkulitas populasi tidak sama, sebab variasi ini berhubungan dengan komposisi umum, faktor lingkungan, persediaan makanan, kepadatan populasi, suhu perairan, DO dan lain-lain. Ikan-ikan yang hidup di perairan kurang subur, produksi telurnya rendah.
Yang ketiga itu ada apabila satu populasi dalam beberapa tahun jumlahnya menjadi sangat berkurang akibat penangkapan, hal ini akan memperbaiki persediaan maka untuk populasi sisa. Ternyata dari populasi sisa tadi fertilitasnya semakin bertambah, sedangkan ketika populasi tadi masih lengkap atau jumlahnya besar, fertilitasnya kecil. Masuk lagi ke fertilitas dalam ukuran telur. Yang pertama itu ada jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan pada waktu pemijahan, alami atau buatan. Yang kedua itu kegunaannya terutama dalam persiapan fasilitas budidaya ikan untuk keperluan selanjutnya. Yang ketiga itu kegiatan yang berhubungan dengan kajian fertilitas. Yang pertama itu ada cara mendapatkan telur. Yang kedua itu cara mengawetkan telur. Yang ketiga itu ada cara menghitung telur. Lanjut lagi ke cara mendapatkan telur. Yang pertama itu pada waktu musim pemijahan, induk ikan dengan telur yang sudah masak, induk tidak dibunuh. Yang pertama itu pengeluaran telur dengan stipnya. Yang kedua itu ada ditapung pada suatu tempat, dihitung atau diawetkan. Yang ketiga itu ada telur-telur yang ditinggalkan tidak dapat dihitung. Yang keempat itu dipakai untuk pemijahan buatan. Yang kedua itu ada pengambilan telur dari induk ikan dengan mengangkat seluruh gonad dari dalam perut ikan segar atau awetan. Yang pertama itu atau digunakan untuk ikan yang sudah mati. Yang kedua itu langsung mengaweti ikan, contohnya ke dalam es. Lanjut ke cara mengawetkan telur. Yang pertama itu umumnya dilakukan di laboratorium. Yang kedua itu telur yang digunakan harus sudah diawetkan, utuh atau telurnya saja. Yang ketiga itu bahan yang digunakan. Yang pertama itu larutan formalin, umumnya 10%. Yang kedua itu larutan Gilson mengeraskan telur, melepaskan jaringan ovarium. Yang ketiga itu perdinginan untuk telur dalam keadaan segar. Lanjut ke cara menghitung telur. Yang pertama itu menjumlah langsung. Yang pertama itu ada metode penghitungan telur yang akan dipijahkan satu persatu. Yang kedua itu cukup akurat bagi ikan air tawar yang telurnya sedikit dan ukurannya besar. Yang ketiga tidak efisien karena banyak menggunakan waktu. Yang kedua itu ada volumetrik. Yang pertama itu metode mengukur volume seluruh telur yang dipijahkan dengan teknik memindahkan air. Yang kedua itu gonad kering. Angin diukur volumenya lalu dikering-keringkan angin lagi. Yang ketiga itu kemudian diukur sebagian kecil telur, ukur volumenya. Yang keempat itu jumlah telur. Lanjut ke cara menghitung telur. Gravimetrik. Yang pertama itu ada metode yang sama dengan volumetrik, hanya isi diganti dengan berat. Yang kedua itu berat tiap telur sama. Yang ketiga itu hilangkan pengaruh kelembapan. Yang keempat itu seluruh gonad harus benar-benar kering udara. Yang keempat itu jumlah telur. Gabungan gravimetrik, volumetrik, dan hitung. Yang pertama itu ada metode yang digunakan apabila butirannya sangat kecil. Yang kedua itu setelah gonad ditimbang lalu ambil telur dari berbagai tempat, timbang sehingga mencapai ukuran tertentu. Yang ketiga itu berat telur, contohnya diencerkan. Yang keempat itu hitung jumlah telur dari satu cc cairan. Yang kelima itu ada fertilitas.